The risks of global recession have gone up, and the reasons are three. One, we have all large economies slowing down at the same time. US still holding relatively better, but the momentum is towards slowdown as well. And that takes me to the second reason, inflation. High inflation means tightening financial conditions. And higher interest rates are a drag on consumer demand. They are a drag on investment. And the third reason we are a bit more concerned about the future is fragmentation. The world economy is finding it harder to have solutions to common problems in this environment. Kita ngomongin 2023 dunia gelap, tentu mengerikan. Tapi sayangnya, semua itu merupakan hoax. Bukan hoax dalam arti ini nggak mungkin terjadi. 2023 sangat mungkin terjadi krisis ekonomi. Ya, hoax itu bukan iya atau tidaknya. Yang hoax adalah prosesnya. Ini sama kayak bencana kemarin pandemi. Pandeminya ada, virusnya nyata. Tapi hoaxnya adalah itu bukan disebabkan oleh ada orang makan kelelawar di pasar. Bukan. Dan itu semua juga bukan merupakan sebuah bencana alam. Itu semua sudah disetting dan merupakan sebuah kesengajaan yang punya tujuan. Begitupun juga dengan skenario 2023. Mungkin nyata, tapi semuanya sudah disetting oleh Yang Mulia Tuan Besar Paduka Rothschild. Video ini bukan buat lo yang nanya mana pendapat ahli ekonomi yang berpikir sama dengan lo. Sri Mulyani aja nggak bilang begitu. Ini mah lu yang hoax. Bukan, ini bukan video buat lo. Ini video buat otak-otak Intel yang mau berpikir sedikit lebih keras dan keluar dari jalur akademis. Nggak selalu dalam hidup kita harus berpikir dengan hal-hal yang empiris dan terbukti secara ilmiah. Banyak studi-studi yang terbukti secara ilmiah tapi ternyata bodong. Banyak juga, bukan berarti selalu pasti benar kalau misalnya udah teruji secara ilmiah. Dan kita juga nggak perlu nunggu sampai ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa elit global itu nyata baru kita boleh percaya adanya elit global. Kalau kita harus selalu menunggu bukti-bukti empiris, kita merupakan domba-domba yang naif. Video ini bukan buat kalian para smart people. Video ini untuk domba-domba liar yang mulai sadar bahwa dunia ini tidak senaif itu, kawan. Kita ini orang ngomongin konspirasi disebutnya stupid people. Kenapa? Ya karena kita nggak percaya begitu aja sama lembaga-lembaga kredibel dunia seperti PBB, WHO, IMF, dan lain-lain. Kalau mereka ngomong, kita proses dulu. Bukan berarti karena mereka lembaga kredibel dunia terus kita langsung bilang iya. Bahkan kadang gue juga sering disebut kadrun gara-gara gue nggak percaya sama fakta-fakta ilmiah dari lembaga kredibel dunia. Kok bisa disebut kadrun? Padahal gue juga nggak pernah ikut 212. Itu yang gue heran. Dan gue udah mau nge-head gue, tolong nonton dulu sampai habis supaya AdSense gue lancar. Lumayan tahun depan ada resesi biar gue bisa beli beras biar dapur ngebul. 2023, iya sangat mungkin terjadi perlambatan ekonomi. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah kembalinya ekonomi ke jalur yang seharusnya. Bukan cuma sekedar perlambatan doang. Ya saham misalnya, tentu pasti hancur-hancuran. Tapi itu wajar, karena emang selama 2 tahun terakhir, naiknya itu nggak wajar. Tahun 2023 nanti akan ada penyesuaian harga saham. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, itu ada kenaikan saham yang nggak masuk akal. Bubble sinking yang terjadi karena printing money elit global. Contoh saham Tesla. Tesla itu udah dinilai ratusan kali lipat daripada nilai wajarnya. Tentu kalau sekarang misalnya keadaan memaksa dia untuk turun, mendekati harga wajarnya, itu bukan hal yang aneh. Itu merupakan sesuatu yang seharusnya memang terjadi. Supaya sehat, karena itu semua bubble. Betul, harga barang akan naik tahun depan. Tapi kemarin BBM naik, kita juga masih pada ngantri. Masih pada mampu. Gak akan yang sampai kita bakal melarat maksimal terus bakal tidur di trotoar semuanya. Gak sampai begitu. Kalau kemarin zaman COVID itu lockdown total, itu baru mengerikannya luar biasa. Orang gak boleh dagang sedikit pun. Bukan gak ada pembeli, gak boleh dagang, suruh di rumah tidur. Hal yang ini meskipun akan melambat tapi tetap ada yang muter. Itu bedanya. Dan Indonesia ini pun merupakan negara ekspor yang kayak komoditi. Gak akan tiba-tiba ekspor kita jadi nol, tuh gak mungkin.
tentu ada penurunan, tapi tetap aja ada uang yang akan terus muter di dalam ekonomi Indonesia. Kita itu bukan negara kayak Sri Lanka yang tiba-tiba ekspornya bisa nol dalam semalam. Kita ini negara Indonesia, negara kayak komoditi, bukan Sri Lanka. Yang harus sekarang ketar-ketir adalah orang-orang Eropa. Benua Eropa merupakan target operasi utama dari skenario 2023 kali ini. Kita bisa lihat sekarang euro dan pound melemah. Kita bisa lihat sekarang mereka sedang krisis energi karena pemerintahnya sedang menjadi pahlawan kesiangan dengan mengembargo Rusia. Kalau Indonesia ya cenderung aman. Kita itu cenderung aman dibandingkan negara kayak Argentina, Turki, Eropa, bahkan sampai Cina sekalipun. Indonesia ini tergolong cenderung aman. Kecuali lo main saham ya, itu beda cerita. Tapi ini kita ngomongin orang-orang pada umumnya seperti si Anto, si Budi, si Heri yang kondisinya akan baik-baik saja. Gua nggak bilang bahwa si Budi, Anto, Heri ini nggak akan terdampak. Mungkin akan terdampak, tapi dampaknya tidak akan mungkin semengerikan apa yang media katakan. Media itu mengatakan hal yang berlebihan, itu jelas. Sama kayak COVID dulu. COVID dulu dibilang ada tiba-tiba orang ngegeleper mati di jalan, berbusah mulutnya. Apakah ada? Apakah Anda pernah melihat hal seperti itu? Dan emang media itu tiap tahun selalu bilang bahwa tahun depan bakal resesi. Di tahun 2021 itu semua orang pada bilang tahun depan bakal resesi. Tahu-tahu ya kripto all time high. Kalau setiap tahun lu prediksi bakal ada resesi ekonomi, tentu one day lu akan bener juga. Lu juga bisa prediksi tiap tahun bakal ada resesi ekonomi, one day pasti bener. Waspada tentu harus. Tapi kalau sampai stres kayak orang gila, ngapain amat? Kalau kita ngomongin alasan kenapa 2023 dibilang dunia akan gelap, antara lain ada 3. Pertama, potensi perang dunia 3. Kedua, banyak krisis di berbagai macam negara bekas zaman COVID dulu. Di Inggris lagi krisis, di Jepang, di Argentina, di Turki, di Lebanon, di semuanya banyak yang krisis gara-gara COVID kemarin. Yang ketiga, ada Bank Credit Suisse yang digadang-gadang akan menjadi the next Lehman Brothers. So digadang-gadang tahun 2023 akan menjadi seperti tahun 2008 di Amerika. Buat poin 1 dan poin 2, soal perang dunia 3, ini semua memang sebuah rangkaian The Great Reset yang sudah dimulai sejak zaman pandemi kemarin. Kapan The Great Reset? 2030 kita tahu. Disebutkan langsung oleh pelakunya. Perang di Rusia ini merupakan rangkaian selanjutnya untuk menjatuhkan ekonomi Eropa. Gue pernah cerita di video Dugin kemarin tentang perang Rusia. Kalau memang perang Rusia Ukraina itu merupakan sebuah settingan, itu tidak akan berakhir dengan cepat. Jika benar begitu, konflik ini adalah sebuah sandiwara, dan jika ini sandiwara, tidak mungkin dibikin sebentar. Kenapa? Karena sandiwara yang ngapain cuma sebentar. Nanggung, lanjutin aja sampai anjir dunia dulu, gitu kan, sampai ekonomi bablas dulu baru stop. Karena memang jika ini sandiwara, pasti tujuannya adalah untuk menghancurkan ekonomi Eropa khususnya. Yang namanya settingan tentu punya sebuah tujuan, tentu butuh waktu untuk mendapatkan tujuan tersebut. So pasti nggak mungkin tiba-tiba perang Rusia itu keluar 2-3 bulan, dan terbukti sampai sekarang belum selesai kan. Apa motivasi dari adanya perang Rusia-Ukraina? Motivasinya adalah perang tersebut menjadi alasan bagi para pemimpin Eropa untuk mengembargo Rusia. Siapa itu pemimpin Eropa? Namanya Ursula von der Leyen. Dia merupakan ketua Uni Eropa. Dia ini merupakan sahabat dari Klaus Schwab yang merupakan bos dari World Economic Forum yang mencanangkan The Great Reset. Ursula inilah yang sangat ngebet menjadi SJW untuk mengembargo Rusia. Gua nggak bilang bahwa Rusia itu nggak boleh disalahin, ya mereka salah invasi negara orang. Tapi kan sebenarnya awalnya itu dimulai dari NATO yang main mata sama Ukraina. NATO ini kan bukan orang-orang bego. NATO ini tahu bahwa Putin ini orang gak waras. Kenapa lu godain Ukraina? Kalau emang NATO ini cinta pada orang Ukraina, harusnya mereka mendiamkan Ukraina untuk menjadi negara netral, bukan malah digodain. Jadi emang NATO pengen Rusia nyerang Ukraina. Emang itu yang dipengen. Dengan begitu, Ursula von der Leyen bisa mengembargo Rusia dan akhirnya menyengsarakan orang-orang Eropa sendiri. Ini kan merupakan sebuah kebijakan bunuh diri. Dia nggak bego, tapi ya emang itu tujuannya. Kalau nggak ada perang Rusia Ukraina ini, nggak ada alasan yang sahih yang legit buat Ursula ngelakuin kebijakan seperti ini. Kalau otak Intel harusnya kan jalan, harusnya mikir. Ada yang amis di sini. Eropa itu ekonomi lagi kacau nih gara-gara kemarin COVID. Ibaratnya lu sedang obesitas. Harusnya kan lu olahraga biar sehat. Bukan olahraga, tapi lu malah coli 3 kali sehari dengan melakukan embargo ekonomi ke Rusia. Rusia itu supplier utama energi lu pada. Kok bisa lu embargo? Apa lu gila? Gak mungkin sekelas pemimpin Eropa itu gak paham soal resiko dari embargo Rusia. Mereka pasti paham 100%. Ya alasannya karena solidaritas. Solidarity my ass gak ada. Sebenarnya memang bukan itu alasan embargo Rusia, bukan alasan karena peduli pada orang Ukraina, bukan. Kalau
ngomongin masalah krisis di berbagai macam negara, tentu jelas sekarang di semua benua ada contoh negara yang menuju krisis atau bahkan sudah krisis. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbarengan banyak negara tiba-tiba menuju krisis? Semua karena COVID. COVID itu membuat semua borok-borok ekonomi tiap negara itu kelihatan. Orang-orang yang ngelakuin skema Ponzi, orang-orang yang ngelakuin ekonomi dengan gaya-gaya nggak jelas, semua kelihatan boroknya setelah COVID. Kalau di Eropa sekarang masalahnya adalah semua lagi inflasi. Majority gara-gara harga energi naik. Selain mereka juga inflasi besar-besaran, harga mata uangnya pun turun terus. Kalau mata uang turun artinya barang-barang impor jadi makin mahal. Dan masalahnya, suku bunga di Bank Sentral Eropa itu rendah, lebih rendah dibandingkan The Fed. Kalau sekarang misalnya Bank Sentral Eropa pengen naikin harga euro dengan cara menaikkan suku bunga mengejar The Fed, itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa ngebut karena terlalu jauh. Jadi mesti pelan-pelan. Kalau naikin suku bunga terlalu ngebut itu bahaya buat ekonomi. Kalau suku bunga Bank Sentral Eropa itu di bawah The Fed, siapa yang mau nyimpen uang euro? Karena tentu mendingan nyimpen uang di dolar, di The Fed, di Amerika, negara teraman sedunia. Amerika pun negara jauh dari perang. Siapa yang mau nyimpen duit di euro sekarang? Suku bunganya rendah, negaranya juga dekat sama Rusia. Tentu ya, itu ngebuat euro makin lemah. Orang makin nggak tertarik buat invest di Eropa. Kalau kita ngomongin suku bunga ya, yang namanya negara selain Amerika itu harusnya suku bunganya di atas The Fed supaya bisa kompetitif. Kalau ada yang di bawah The Fed, di bawah Amerika, siapa yang mau milih negara itu? Amerika lah pilihan terbaik. Di dalam negeri bayar listrik udah mahal, naik berkali-kali lipat gara-gara embargo Rusia. Mau beli barang impor kebutuhan sehari-hari pun jadi makin mahal gara-gara euro melemah. Kalau Ursula von der Leyen ini nggak embargo Rusia, tentu nggak akan jadi segini parahnya. Itu kenapa gue bilang kali ini target utama dari elit global di skenario 2023 adalah orang-orang Eropa. Kalau Eropa sampai kolaps, sedunia akan kena imbasnya. Karena Eropa ini banyak konsumsi barang-barang impor, jadi banyak negara lain apalagi negara berkembang yang ekspor ke sana. Kalau mereka kolaps, ya artinya negara berkembang ini akan kehilangan pemasukan, akan turun. Tentu nggak nyaman buat sedunia gitu. Beda kalau misalnya yang bangkrut itu Somalia, secara ekonomi nggak ngaruh ke kita. Tapi bahkan dengan kondisi tadi, dengan kondisi inflasi, mata uang lemah, Eropa itu nggak mungkin kolaps. Sampai kolaps itu nggak mungkin. Eropa itu bukan Suriah, bukan Lebanon, bukan Pakistan, bukan Sri Lanka. Mereka tidak mungkin kolaps semudah itu. Bahkan negara kayak Italia, negara yang paling rawan di Eropa, itu kondisi ekonominya pun jauh lebih baik dibanding Italia zaman 2020 COVID kemarin. Dan soal energi ya, yang namanya manusia pasti adaptasi. Sekarang harga energi di sana mahal. Tentu orang-orang Eropa bakalan adaptasi dengan mulai ngirit dan mulai cari alternatif. Sama kayak zaman kita dulu awal pakai masker, awalnya nggak doyan tuh. Ya akhirnya kan demen-demen juga lu pada pakai masker. Tentu akan adaptasi. Dan nanti juga perang Rusia ini akan berakhir dengan sendirinya, entah dengan cara Putin mati, entah dengan cara damai atau gimana. Pokoknya ini akan ada ujungnya, akan berakhir. Saat berakhir, harga energi akan turun kembali ke harga normalnya pelan-pelan. Kalaupun misalnya perang Rusia ini sampai tahun 2025 dan seterusnya, Eropa pun akan cari alternatif supplier lain buat ngasih pasokan energi ke mereka. Pasti akan ketemu juga ujung-ujungnya. Bunga The Fed pun nggak akan naik terus-terusan. Begitu bunga The Fed nggak naik lagi, euro akan pelan-pelan mulai naik normal. Barang-barang impor di Eropa pun akan kembali normal harganya pelan-pelan. Artinya apa? Artinya kalaupun krisis tidak mungkin sampai kolaps, kalaupun krisis akan ada ujungnya. Tapi gimana dengan potensi perang dunia 3? Dengan kondisi ekonomi Rusia udah memampus kayak sekarang, begitu pun dengan kondisi ekonomi Eropa, sulit untuk melihat bahwa mereka ini akan nekat buat perang satu sama lain. Karena ya sama-sama nggak punya duit. Bukan sulit buat si elitnya ya. Kalau elitnya mah gampang mau perang, tinggal nunggu titah dari tuan besar yang beli paduka rakyat, ya perang. Tapi kan masalahnya rakyatnya nggak akan tinggal diam begitu aja. Kalau misal mau perang, tentu rakyat akan ngamuk, takut revolusi. Kalau kemarin masih bisa pakai gaya-gaya solidaritas kepada orang Ukraina, orang masih pada setuju, orang masih pada oke lah, cuman sebentar. Tapi kan sekarang mereka udah merasakan, rakyat biasa nih, udah merasakan harga apa-apa mahal. Kalau sampai nekat si NATO ini mau perang sama Rusia, itu orang-orang Eropa rakyatnya bisa pada revolusi, bisa pada ngamuk.